Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau sharingkan teman-teman dengan temanya Tuhan rancang dan kehendaki pengharapan hidup kita di langit baru dan bumi baru yang kekal. Jadi maksudnya gini teman-teman, kalau dari sisi rancangan kehendak Tuhan teman, manusia itu kita ini diharapkan gitu ya dapat hidup sampai mencapai langit baru bumi baru di mana ya ada di dalam air yang kekal dalam surga teman. Jadi Tuhan pengharapan bagi kita manusia, Tuhan seperti itu mengharapkan agar kita bisa masuk ke dalam surga gitu, di dalam akhirat yang kekal nanti. Tetapi apabila kita tilik rancangan dan kehendak duniawi atau rancangan dunia orang dunia atau rancangan orang yang berkeyakinan, maksudnya orang yang beragama tapi kurang benar dalam hal mengenal pribadi Tuhan dan firman Tuhan gitu, ya akhirnya mengharapkan beda teman, pengharapannya beda gitu. Pengharapannya itu adalah bagaimana yang mengharapkan bisa mendapatkan hidup di dalam dunia ini gitu. Nah, jadi target pada dasarnya antara apa yang Tuhan rancang kehendaki dengan apa yang manusia atau dunia kehendaki itu jadi bertolak belakang teman-teman. Yang di dunia itu mengharapkan bagaimana kita bisa mendapatkan target sukses duniawi, bagaimana bisa mendapatkan kebahagiaan duniawi, bagaimana bisa mengumpulkan hal-hal yang berkaitan dengan nafsu kita yang terkait dengan duniawi juga gitu. Jadi semua itu orientasinya kepada dunia gitu. Padahal Tuhan ingetin dunia itu adalah fana, ya cuman sementara saja seperti orang menumpang saja gitu. Bukan satu target rumah kita yang tetap gitu. Ya ini yang berbeda dengan yang Tuhan, pengharapan Tuhan untuk manusia itu bedanya di sini teman-teman. Kalau yang namanya Tuhan itu mengharapkan manusia itu masuk ke dalam keselamatan yang kekal di dalam akhirat. Itu Tuhan pengen gitu, bukan soal bagaimana mentargetkan sukses duniawi di dunia yang fana ini gitu. Tapi kebalik, Tuhan mengharapkan yang kita ini mendapatkan keselamatan yang kekal di dalam akhirat teman-teman. Kedua, bagaimana Tuhan ingin bukan bahagia tapi kita dapatkan damai sejahtera yang kekal juga, yang ada di dalam surga gitu. Nah yang ketiganya, kita bukannya ditargetkan untuk memenuhi hal-hal nafsu duniawi kita, tapi Tuhan inginkan agar kita mengharapkan supaya bisa mendapatkan satu reuni gitu antara kita dengan Tuhan, hidup di dalam kerajaan surga, di dalam surga gitu. Jadi bukan cuma sekedar jadi warga surga biasa atau rakyat jelata surga saja gitu. Itu Tuhan tidak mengendaki itu. Tuhan itu mengendaki kita itu bisa menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga ya dalam kondisi ya memang kita harus harus benar-benar sempurna dalam arti kata sempurna melakukan apa yang diperintah dan diperatukan oleh firman Tuhan gitu. Nah ini bukan hal mudah teman. Nah ini problemnya juga tidak bisa ditawar-tawar. Misalnya kesempurnaan itu bagaimana kalau 90% dari sempurna saja, 80%, 70%, 60%. Nah kalau di batasnya manusia itu kan biasanya ada toleransi 55% teman. Apabila kita melakukan kebenaran 55%, akhirnya dikatrol gitu. Istilah umumnya dikatrol menjadi 6. Nah 60% itu adalah lulus teman-teman. Nah untuk sempurna yang maksud Tuhan itu tidak bisa begini teman-teman. Jadi Tuhan pengen sekali kita menjadi pengharapan Tuhan bagi kita itu. Tuhan pengen sekali pada akhirnya kita hidup bersama Tuhan di dalam kerajaan sorga, di dalam kerajaannya Allah di dalam sorga itu gitu. Ya dengan catatan kita mesti tembus dengan cara ya harus hidup sempurna teman. Hidup sempurna Tuhan ya 100% gitu. Melakukan total kesempurnaan yang Tuhan perintahkan dalam firman Tuhan. Nah sedangkan manusia membatas-batasi. Nah apabila kesempurnaan ini tidak bisa mencapai 100% teman-teman, ya mungkin masuk ke dalam surga juga masuk teman-teman. Cuman sebagai rakyat jelata atau warga surga yang biasa-biasa saja, bukan tim atau keluarga Tuhan di kerajaan Allah di dalam surga itu gitu. Nah ini bedanya pengharapannya seperti itu teman-teman. Jadi kalau pengharapannya manusia itu ya lebih dominan
ya terpengaruh oleh hal-hal duniawi gitu. Nah, apalagi dalam hal rohani dikatakan bahwa duniawi itu adalah miliknya iblis, sehingga iblis itu setiap saat akan berputar-putar di dalam hidup kita ya, dengan mengaum-ngaum ya, dengan terus membujuk kita gitu, memperdaya kita untuk kita bisa lebih berpengharapan hidup di duniawi ini, yang berpengharapan bahwa duniawi ini bisa menjadi satu tumpuan hidup gitu, hidup kita untuk kehidupan kita. Padahal kalau kita menyimak total yang apa Tuhan perintah peraturkan di dunia ini kan semana, teman-teman, batasnya itu cuma 70-80 tahun, sedangkan yang Tuhan pengharapkan untuk kita itu kan yang kekal, yang tidak ada batasnya. Sedangkan iblis ya cuma bisa menjanjikan ya bagaimana bisa hidup sukses duniawi, bahagia duniawi, dan bisa memenuhi nafsu-nafsu duniawi ya hanya 70-80 tahun, nggak bisa dalam kondisi yang kekal gitu, teman. Kekalnya iblis ya di neraka, teman-teman, nggak bisa kemana-mana ya. Kekekalan iblis ya ada di neraka. Nah, kita kan nggak mau masuk neraka, berarti kita mesti milih masuk di dalam kekekalan di dalam surga. Meskipun tadi kan ada dua, apabila kita bisa mampu melakukan 100% apa yang Tuhan perintah peraturkan dalam arti kata sempurna gitu, serupa dengan yang Nabi Isa pernah lakukan gitu, yaitu kita menjadi keluarga di dalam kerajaan Tuhan Allah di dalam surga. Tapi kalau kita tidak bisa gitu, tidak bisa 100%, hanya seperti ukuran duniawi 55% aja deh, 60% atau 70%, 80%, 90%, ya bisa masuk surga, tapi menjadi warga surga yang biasa. Banyak manusia yang lebih milih seperti ini, teman-teman, menjadi rakyat jelata atau menjadi menjadi warga biasa saja di surga gitu. Karena pertama, mereka tidak percaya gitu ya, di dalam hati kecilnya tidak full 100% percaya bahwa apa benar gitu yang diperintah peraturan oleh firman Tuhan itu benar gitu, yang bahwa apabila melakukan total sempurna 100% apa yang diperintah peraturan firman Tuhan bisa menjadi keluarga Tuhan dalam surga. Itu saja tanda tanya, teman, tanda tanya gitu. Kedua, bisa juga karena manusia itu merasa ragu-ragu ya akan janji tadi atas poin 1 tadi, tapi juga dalam hati kecil ya masih mau menikmati duniawi, teman, hal-hal duniawi, meskipun hal-hal duniawi itu ya yang seperti kitab Taurat katakan, atau mungkin yang kitab Perjanjian Lama di Nasrani katakan gitu ya memang dia tidak melakukan sesempurna apa yang diperintah peraturan oleh firman Tuhan atau perintah peraturan dalam kitab Perjanjian Baru, tapi mereka melakukan ya seperti kurang lagi di kitab Perjanjian Lama dengan pikiran, perasaan, kehendak sendiri. Ya baik sih, teman-teman, melakukan hal yang baik gitu, tapi tidak sempurna. Kenapa? Ya karena tidak semua gitu, tidak semua itu dilakukan. Jadi akhirnya orang-orang dunia dan orang berkeyakinan itu, orang yang beragama tapi tetap duniawi itu, orang beragama tapi masih belum mengenal pribadi Tuhan dan firman Tuhan secara benar gitu, ya akan beranggapan ya daripada saya milih poin 1 yang masih saya ragu-ragu, yang tadi kan maksudnya sempurna hidup di dunia ini, sempurna total melakukan perintah peraturan firman Tuhan sehingga menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan sorga gitu. Nanti ya daripada ragu-ragu poin 1, mereka milih yang kira-kira tengah-tengah, teman-teman. Nah, tengah-tengah ini yang tadi saya katakan pasti angkanya nggak mungkin 50%, teman-teman. Kalau 50% melakukan firman Tuhan itu kan merah gitu, kalau di dunia merah ya berarti bisa tidak masuk ke dalam surga. Jadi mereka pasti melakukan firman Tuhan itu 55% minimal, teman-teman. Mungkin bisa 60, 65, 70, 75%, 80%, 85%, 90%, 95%. Mereka bisa melakukan itu, teman. Nah, waktu makin melakukan firman Tuhan, makin besar angkanya, ya mereka makin kecil menikmati hal duniawinya gitu. Jadi tergantung kembali ke manusianya lagi. Ya manusia dunia ini atau manusia keyakinan itu, dia mau seberapa besar gitu. Tapi intinya gitu, teman, untuk menjadi posisi keluarga Tuhan Allah di dalam kerajaan surga itu ya harus sempurna, teman. Nggak bisa sampai angka dari 55 sampai 95% itu nggak bisa, teman. Harus benar-benar total 100% baru bisa jadi itu.
Nah ini manusia dunia ini dan orang keyakinan kayaknya lebih banyak pilih yang ini teman-teman. Udahlah menjadi warga negara atau rakyat jelata atau warga surga biasa aja, di dalam surga juga nggak apa-apa. Toh di dunianya masih bisa menikmati. Tapi mereka tidak sadar teman-teman bahwa yang mereka nikmatin itu ya hanya 70-80 tahun gitu. Nah yang konyol itu kalau misalnya yang berpikir dengan pikiran perasaan kehendak sendiri itu sudah berumur 55 tahun teman. Nah berarti kan sisanya tinggal 55 ke 70, 55 tahun ke 80, itu sisanya tinggal 15 tahun dan 25 tahun teman-teman. Nah coba dibandingkan dengan menjadi keluarga Tuhan di dalam surga gitu, yang untuk memimpin warga surga, rakyat jelata di dalam surga tadi gitu, ya selama kekal gitu. Nah ini kadang-kadang manusia duniawi itu karena tidak berpikir dengan pola-pola kekekalan, ya tidak berpikir dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan, akhirnya selalu terjebak oleh pikiran perasaan kehendak sendiri, ya bahkan bisa masuk ke dalam ya rongrongan atau apa hasutan dari si iblis tadi teman-teman, yang bisa membutakan manusia dunia dan keyakinan tadi, ya tidak dengan sadar bahwa mereka tidak bisa membandingkan bahwa hidup di dunia fana ini adalah 70-80 tahun gitu ya, sedangkan hidup kekal nanti di akhirat itu adalah kekal teman. Nah ini kadang-kadang banyak sekali orang yang tidak bisa membedakan, tidak sadar seolah-olah hidup di dunia ini kekal gitu. Nah padahal ujungnya kan firman Tuhan katakan kan akan mendapatkan ya kematian gitu pada umur 70-80 tahun. Kalaupun maksimal ya tidak mungkin 120 tahun teman. Jauh sekali dibanding kekekalan itu. Nah ini makanya ada firman yang katakan kalau cerita berpengharapan hidup itu hanya bicara untuk yang 70-80 tahun, ngapain gitu? Pengharapan itu kan semu. Yang Tuhan mau itu kan pengharapan yang kekal gitu, yang tidak ada batas 70-80 tahun. Apa bukan itu pilihan kita yang lebih benar gitu? Meskipun kalau untuk yang pilihan yang sempurna tadi untuk bisa menjadi keluarga kerajaan Tuhan Allah di dalam surga tadi, ya memang konsekuensinya kita mesti mematikan daging kita, teman-teman. Kita mesti mematikan nafsu-nafsu duniawi kita. Nah ini yang tidak disukai oleh orang dunia dan orang keyakinan teman-teman. Nah cuman ya itu lambat laun ya memang kembali lagi proses hidup dalam Tuhan untuk menjadi sempurna itu kan tidak berhentinya teman, sampai kita meninggal teman. Jadi ya terus kita ulet, kita harus tekun gitu, tekun untuk bisa diproses terus menerus, ya nanti akhirnya kedalaman pengenalan firman Tuhan, kemampuan kita mengerti firman Tuhan, kemampuan keberanian kita beriman melakukan firman Tuhan itu akan beda teman. Dengan waktu berjalannya waktu ke waktu itu, ya apabila kita tidak lepas daripada jalurnya firman Tuhan dan lepas dari pribadi Tuhan, ya rasanya kita akan berkembang dengan sendirinya. Meskipun prosesnya itu sampai daging kita ya mati, itu setelah kita mati beneran secara fisik mati, nah baru proses ujian cobaan untuk daging dan nafsu duniawi itu baru berhenti teman. Tapi selama kita masih hidup, ya kita akan selalu mengalami seperti ini teman-teman. Makanya kuncinya kan kita harus terus berpegang gitu, harus berpegang kepada firman Tuhan, dan kita harus berpegang kepada pribadi Tuhan. Kalau kita lepaskan itu, ya kita tidak akan mampu teman-teman. Nah ini intinya di temanya seperti itu. Saya coba baca dulu teman-teman supaya jangan ketinggalan. Saya baca di kitab Lukas pasal 12 teman-teman, ayat 13 sampai 21. Judulnya itu orang kaya yang bodoh teman-teman, judulnya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Nabi Isa, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Nabi Isa berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Ya, katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat
di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Saking berhasilnya duniawinya teman-teman, sampai menyimpan hasil tanahnya aja nggak tahu mesti di mana lagi gitu. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Jadi ukuran zaman dulu itu kaya nggak kaya itu ya urusannya dengan gandum, menyimpan gandum, berapa banyak gandum di sini itu benar. Dan juga mungkin berapa besarnya hewan kali teman. Itu juga jadi parameter kaya gitu. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah, ini target orang dunia itu seperti ini teman-teman. Bagaimana istilahnya pikiran, perasaan, kehendaknya itu, jiwanya itu ya mikirnya begitu gitu ya, bahwa akan apa, ada banyak barang yang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya gitu. Beristirahatlah dan makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Anggapnya itu yang namanya harta itu menjadi keamanan gitu dan kenyamanan hidup di dunia itu teman. Itu adalah target sukses orang-orang duniawi itu seperti itu. Itu adalah target kebahagiaan yang tadi dikatakan bersenang-senang itu ya seperti itu teman-teman. Nah, itu yang dikatakan bahwa bagaimana mau nafsu duniawi daging itu ya seperti itu, dengan mengadakan apa yang ada, apa yang diinginkan, bukan dengan apa yang diperlukan, tapi apa yang diinginkan gitu. Apa yang diingini ya diadakan gitu. Padahal yang benar kan bukan diingini teman, yang diperlukan kita adakan gitu. Kalau diingini ya nggak habis-habis. Orang dunia yang seperti itu, orang keyakinan seperti itu gitu. Nah, tetapi firman Allah kepadanya, hei engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti gitu. Jadi yang menghibur itu lupa bahwa sebenarnya yang namanya yang bisa menyebut harta dan jiwa itu kan ya cuma Tuhan Allah teman. Nah, kalau Tuhan Allah itu misalnya sudah mengambil jiwanya orang tersebut, dalam arti kata nyawanya diambil, mati gitu, mengalami meninggal dunia. Dan terus firman Tuhan ingatkan, terus hartanya buat siapa gitu loh, kalau sudah seperti itu tuh. Karena tidak bisa dibawa ke kekekalan gitu. Ya itu akan mubazir, tertinggal di dalam ya dunia ini. Dan cuman orang dunia kan berpikir, ya hartanya untuk warisannya anak cucu saya. Pasti mikirnya gitu. Nah, pertanyaannya, apakah memang anak cucu itu bisa mengelola seperti kita? Apakah memang talenta dia itu sebagai pengusaha yang memang mampu bisa begitu? Apakah yang namanya harta-harta itu tidak sampai memperburuk keadaan anak cucu kita? Bisa juga teman-teman, karena karakter anak cucu kita lebih brengsek dibanding kita. Malah yang namanya harta dan tahta itu bisa makin mempercepat, menghancurkan hidup anak dan cucu kita teman-teman. Karena belum tentu anak cucu kita itu karakternya sama dengan kita gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan, jangan sampai kita gara-gara harta dan tahta meninggalkan warisan, meninggalkan legacy kepada anak-anak kita dan cucu kita, malah kehancuran. Kita yang menyebabkan kehancuran. Kenapa? Ya anak-anak jadi sombong, anak-anak tidak bisa mencari harta, tapi bisanya membuang harta yang bisanya jadi untuk memenuhi nafsu duniawi, untuk memenuhi nafsu mata gitu kan, yang dilihatnya, untuk keangkuhan. Ya biasanya lama-lama habis sebenarnya. Jadi untuk hidup itu, harta dan tahta peninggalan dari orang tua itu hanya dipakai untuk kebutuhan daging, kebutuhan mata, dan keangkuhan. Lama-lama rusak, hartanya habis gitu. Hartanya habis, tahtanya ambruk karena memang hartanya habis. Nah, ujung-ujungnya ya mereka, anak cucu kita jadi rusak gara-gara kita loh, gara-gara harta dan tahta yang kita tinggalkan kepada mereka gitu teman. Jadi kita mewariskan kepada anak cucu kita bukan soal kebenaran gitu, tapi malah mewariskan hal yang jadi salah teman. Nah, ini yang mesti kita sadarkan juga teman. Nah, ini kembali lagi, kalau kita orang tua tidak mengerti akan firman Tuhan, khawatirnya jadi anggapnya memberikan warisan kepada anak cucu itu adalah harta dan tahta gitu.
Padahal kan bukan itu yang Tuhan inginkan. Itu yang diwariskan itu adalah bagaimana hidup dengan benar gitu. Yang itu yang Tuhan tekankan itu gitu. Makanya ada firman yang mengatakan, ya bagi saya seorang suami, ya saya harus mengasihi istri. Saya harus menghormati orang tua saya maupun mertua saya gitu. Tapi kalau bagi anak-anak, saya itu dituntut oleh firman Tuhan dan oleh Tuhan. Kita harus bisa mewarisi bagaimana menuntun anak-anak kita ke jalur kebenaran gitu. Itu bukan mewarisi harta dan tahta, teman-teman. Ya secara firman Tuhan pengen kita itu mewariskan ya urusan kebenaran tadi. Itu bagaimana kita membimbing ya untuk anak-anak kita mengenal Tuhan, pribadi Tuhan, mengenal firman Tuhan, ya bisa mampu mengerti akan maksud firman Tuhan, bisa mampu melakukan karena beriman gitu, beriman percaya sehingga berani melakukan firman. Itu tugasnya orang tua loh, tugasnya orang tua itu seperti itu gitu. Jadi kembali mungkin istri juga sama, teman. Seorang istri itu ya kalau bicara dari syariat kan harus bisa tunduk kepada suami gitu kan, harus bisa menghormati ayah, ibu dan mertuanya, harus juga bisa membimbing anak-anaknya, teman-teman. Bagaimana membimbing anak-anaknya bukan ribut bagaimana meninggalkan warisan harta dan tahta, tapi bagaimana mendidik anak-anaknya untuk bisa mengenal kebenaran firman Tuhan tadi. Jadi sama, teman. Suami istri itu ditugasi diperintahkan oleh Tuhan untuk bisa ya bagaimana membawa anak-anak ini ke dalam kebenaran yang Tuhan rancangkan, bukan untuk bagaimana mengumpulkan harta dan tahta untuk memberikan warisan kepada anak dan cucu kita. Bukan itu, teman-teman. Jadi sekali lagi kita mesti sadar bahwa apa yang kita lakukan apabila kita hanya terfokus bagaimana mempersiapkan warisan untuk anak cucu kita, itu benar-benar bersimpangan dengan apa yang Tuhan rancang kehendaki, teman-teman. Yang Tuhan rancang kehendak itu bagaimana ya anak dan cucu kita itu mendapatkan hidup di dalam jalur kebenaran Tuhan bersama dengan Roh Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan bagi anak-anak kita dan bagi anak cucu kita. Nah, ini saya sudah baca di kitab Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21, teman-teman. Nah, saya coba lanjut, teman-teman, ke kitab Roma pasal 8, teman-teman. Coba teman-teman cari kitab Roma pasal 8 ayatnya 12 sampai 30, teman-teman. Ayatnya itu 12 sampai 30, teman-teman. Ayat 18, Roma 8 ayat 18, teman, bukan 12. Ayat 18 sampai 30. Judul perikopnya, teman-teman, pengharapan anak-anak Allah. Itu judulnya itu gitu. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Nah, ini teman-teman coba simak ayat 24, teman-teman. Jadi maksudnya kalau bicara orang dunia, mengharapkan itu kan mengharapkan apa yang bisa dilihat. Dalam arti kata apa yang ada di dunia ini. Nah, di dunia ini ya kita bisa melihat kakek nenek kita, ayah ibu kita dengan batasan umur 70-80 tahun, teman-teman. Dan maksudnya firman di sini kalau cuma pengharapan cuma kelasnya 70-80 tahun selama apa untuk hidup kita, itu apa pantas disebut pengharapan gitu. Bukannya pengharapan itu kan mestinya lebih dari 70-80 tahun. Ya itu kembali lagi kalau versi Tuhan itu pengharapan itu ya pengharapan yang pengen sampai ke kekekalan itu, teman-teman, bukan pengharapan fana yang 70-80 tahun itu gitu. Nah, ini dikatakan gitu. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan
Tetapi pengharapan yang dilihat maksudnya di dunia ini bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya gitu. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah ini, apa pengharapan yang kita tidak kita lihat? Itu ya pengharapan yang Tuhan janji-janjikan di akhirat nanti, di dalam surga tadi. Benar. Nah itu tidak disukai oleh orang dunia dan orang punya keyakinan. Karena tidak ada buktinya gitu, tidak ada bukti nyatanya. Butuh percaya lagi teman. Makanya banyak orang baik, dunia yang baik apa orang keyakinan yang baik, ya akhirnya dia lebih milih tidak melakukan perintah peraturan Tuhan 100% untuk menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga, tapi mereka lakukan 55% ya benar. Kalau saya batasi 50% takutnya masuk neraka gitu. Nah, yang mereka lakukan 55% dikatrol gitu. Jadi 60%, 65%, 75%, 85, 80, 85, 90, 95. Yang mereka lakukan cuma itu saja teman-teman. Nah itu karena 95% melakukan perintah peraturan firman Tuhan, yang disebutnya tidak sempurna teman. Yang mereka akan menjadi warga surga gitu, warga surga, tapi dalam posisi yang rakyat jelata gitu. Nah, adapun yang sempurna yang melakukan 100% perintah peraturan Tuhan, yaitu akan menjadi keluarga Tuhan di dalam surga yang meminta si rakyat jelata tadi, yang rakyat jelata dalam surga atau warga surga tadi teman. Jadi bedanya gitu. Nah cuman kan perjuangan yang Tuhan selalu ingatkan, firman Tuhan ingatkan, yang namanya kita untuk bisa masuk menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga itu kan ya harus sempurna. Nah waktu sempurna itu melepaskan unsur-unsur daging kita, nafsu duniawi kita. Ya Tuhan katakan ya lepaskannya itu, capek-capeknya, menderitanya itu kan ya paling sampai kita meninggal dunia, meninggal daging kita gitu. Ya kalau meninggal daging kita berarti nafsu duniawi kita meninggal. Kan ukuran Tuhan maksudnya kan cuma 70-80 tahun gitu. Ya masa sih nggak berani dibelain untuk bisa masuk menjadi keluarga Tuhan dalam surga. Cuman dengan beda, kalau yang usia 55 berarti timan beda 15 tahun dan 25 tahun gitu. Masih 15-25 tahun nggak kuat gitu, nggak mampu untuk benar-benar total melakukan firman Tuhan. Maksud Tuhan seperti itu teman-teman. Cuman yang nggak mudah sih prakteknya gitu. Nah, tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita tidak lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah, dan keluhan-keluhannya tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah ini teman-teman, jadi kita mesti camkan di ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan gitu. Mengasihi Tuhan ya dalam arti kata bukan cuma pikiran perasaan kehendak kita sendiri, bukan cuma fata morgana atau imajinasi, tapi ya mengasihi Tuhan itu dalam bentuk yang menyatakan memang melakukan firman Tuhan, teman. Melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan itu baru namanya mengasihi Tuhan. Nah waktu kita mengasihi Tuhan itu ya otomatis Tuhan bareng kita gitu, bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita gitu. Maksudnya gitu teman-teman. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Nabi Isa-nya gitu, supaya Tuhan Allah dan Nabi Isa itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Tuhan Allah memberikan contohnya Nabi Isa teman. Tapi kalau mungkin di Muslim teman itu di Nasrani kan, kalau di Muslim ya Tuhan Allah memberikan contohnya seperti Nabi Muhammad gitu. Ya bagaimana orang Muslim bisa hidup sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tadi. Nah mungkin juga saya nggak ngerti apakah di Konfusius gitu, apakah mesti seperti Nabi Konfusius atau Nabi Konghucu. Ya mungkin nanti kalau di Buddha berarti hidupnya harus seperti Siddhartha Gautama gitu kan. Mungkin harus seperti itu teman-teman. Di Hindu juga mesti siapa saya nggak tahu gitu. Jadi ya masing-masing agama kan punya panutannya gitu, yang mesti diikuti gitu. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya.
Nah ini sudah saya bacakan dua kitab ini teman-teman, kitab Lukas pasal 12 ayat 13-21 dan kitab Roma pasal 8 ayat 18-30. Nah sekarang saya coba masuk ke draft aja teman-teman. Dalam kitab Lukas pasal 12 ayat 15, kata Nabi Isa lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab, nah ini penyakitnya manusia itu ketamakan nih teman-teman. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Nah ini yang mesti teman-teman sadar bahwa kekayaan dan tahta itu tidak bisa menjamin hidup kita teman-teman. Hidup ini dengan parameter, apalagi kalau yang firman Tuhan rancang kendaki atau Tuhan rancang kendaki, kehidupan itu kan yang masuk kan yang untuk kekal, bukan yang sementara gitu. Jadi kalau harta tahta itu benar-benar tidak bisa gitu, tidak bisa menjadikan pengharapan untuk bisa membuat sukses hidup di alam kekal nanti teman-teman. Banyak orang dunia dan berkeyakinan harta dan tahta dijadikan Tuhan bagi mereka, di mana harta dan tahta adalah jaminan keamanan dan kenyamanan hidup di dunia yang terkesan tidak akan berakhir. Tuh, orang dunia dan orang dunia kan jeleknya gitu teman. Jadi beranggapan bahwa hidup di dunia itu tidak akan berakhir. Padahal Tuhan udah katakan bahwa umur 70-80 itu bisa mati, akan mati. Lupa gitu orang-orang dunia dan orang berkeyakinan lupa jika dunia itu adalah fana gitu. Ya hanya akhirat saja yang bicara kekekalan gitu. Nah, pikiran dan perasaan serta kehendak manusia yang duniawi dipenuhi akan hal-hal kumpulkan harta di dunia, harta dan tahta di dunia ini sebanyak mungkin, karena jiwa mereka akan berkata, beristirahatlah dan makan minumlah serta bersenang-senanglah, karena ada banyak harta untuk bertahun-tahun stoknya loh. Nah ini yang membuat kenapa manusia duniawi, orang berkeyakinan berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta, ya karena tadi teman-teman, kalau misalnya ukurannya harta dan tahta itu bertahan untuk bisa bertahun-tahun, ya baru mereka bisa menikmati makan, minum, dan bersenang-senang gitu. Parameternya kembali lagi teman-teman, ya mencari kebahagiaan, untuk mencari hidup itu, makan minum itu dengan cara parameternya ya hal-hal duniawi tadi teman. Padahal Tuhan ingatkan itu istilahnya sementara semua gitu. Nah, dalam kitab Lukas pasal 12 ayat 20 teman-teman. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah nanti gitu. Nah, demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah, ya dia akan apa? Tidak akan pernah bisa menjadi di hadapan Tuhan itu kaya, karena dia selalu sibuknya itu ya bagaimana mengumpulkan harta dan tahta, ya bagaimana dia ingin besar gitu, ya bukan di hadapan Allah, tidak kaya di hadapan Allah, tapi ya kaya di hadapan dunia gitu, ya di dalam hal-hal duniawi dia merasa kaya, ya dianggap kaya oleh masyarakat, dianggap kaya oleh komunitas, dianggap kaya oleh keluarga besarnya, keluarga kecilnya, keluarganya gitu teman. Tapi padahal akan sia-sia semua, karena kekayaan itu bukan kekayaan di depannya Tuhan Allah gitu. Itu kitab Lukas pasal 12-21 katakan seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita Roma pasal 8 ayat 24 teman-teman, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Nah ini bedanya gitu teman-teman. Pengharapan orang dunia bukan pengharapan akan kekekalan. Kalau yang Tuhan pengen kan rancang kehendak itu adalah pengharapan kita ditargetkan gitu, diarahkan kepada ya pengharapan yang kekal gitu. Kalau pengharapan dunia kan kembali lagi buat Tuhan, buat apa sih kok apa pengharapan dunia ada gunanya? Toh sifatnya sementara gitu, sifatnya fana gitu. Ya cuma 70-80 tahun. Setelah 70-80 tahun kita meninggal gitu, itu tidak bisa dibawa apa-apa kok. Ya kenapa tidak istilahnya hidup di dunia ini, karena satu-satunya cara memproses
menjadi ujian cobaan kita untuk bisa menentukan kita masuk ke dalam akhirat nanti. Ya apakah kita bisa masuk ke dalam surga, jangan masuk sampai ke neraka. Nah sebaliknya teman-teman, yang urusan Tuhan itu melakukan firman Tuhan dan sempurna gitu, yang pengen sempurna, yang sempurna tadi ya jadi kerajaan ya surga tadi teman. Tapi tinggal bentuknya teman-teman, bentuk yang namanya kesempurnaan Tuhan itu apa? Ya 100% melakukan firman Tuhan. Dan kalau kita jabarkan lagi teman-teman, 100% melakukan firman Tuhan, ternyata di dalam melakukan firman Tuhan itu di buntutnya gitu, di yang terakhirnya itu tercermin melakukan firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan teman. Jadi bukan cuma melakukan firman Tuhan. Kalau kita mau sempurna itu harus melakukan firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan gitu. Nah kita sebagai pengusaha teman, sebagai orang karir, kita pasti tidak punya talenta mengajarkan teori rohani atau teologi urusan ya agama tadi. Yang kita bisa berikan kepada pengajaran itu adalah bentuknya memberitakan kesaksian akan hidup kita bersama Tuhan di dalam firman Tuhan. Dan itu tugasnya kita mengajarkan ini teman. Apabila kita melakukan dan mengajarkan, berarti kita sempurna teman. Berarti kita akan menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan Tuhan, di dalam surga nanti. Itu yang Tuhan harapkan, rancang-rancang untuk kita. Nah pengharapan macam ini maksudnya diperjelas ke orang dunia gitu, bahwa pengharapan di alam kekal ini kan tidak terlihat teman-teman. Tapi orang dunia dan orang keyakinan yang berpengharapan hanya batas level tingkat-tingkat dunia saja gitu. Nah ini yang jadi kadang-kadang tidak bisa nyambung dengan apa yang Tuhan rancang kehendaki, tidak bisa nyambung dengan yang diperintah peraturan oleh firman Tuhan. Apa yang dijanji-janjikan oleh firman Tuhan, ini yang tidak bisa nyambung teman-teman. Nah ini yang kita mesti hati-hati ya, karena pengharapan yang Tuhan inginkan itu adalah pengharapan yang berbicara kekekalan, bukan yang namanya pengharapan hanya sifatnya temporary atau sementara gitu atau fana. Itu teman-teman. Nah kita Roma pasal 8 ayat 28 teman-teman. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang tadi dikatakan kalau bicara mengasihi Dia, mengasihi Tuhan, ya berarti bukan cuma hanya berfantasi ria atau berfata morgana atau menghayal berandai-andai, ya cuma hanya dengan pikiran perasaan kehendak sendiri saja gitu. Nggak bisa begitu teman-teman. Yang namanya mengasihi Tuhan itu dalam bentuk yang nyata gitu. Ya berarti bertindak, berbuat, melakukan apa yang Tuhan perintah peraturan oleh firman Tuhan itu. Nah itu baru namanya mengasihi Tuhan teman-teman. Mengasihi Tuhan ya harus dengan parameter seperti itu gitu. Ya itu bagi mereka yang terpilih sesuai dengan rencana Allah. Jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan itu ya kategorinya orang-orang yang terpilih teman. Orang terpilih untuk bisa sesuai hidup dengan sesuai dengan rencana Tuhan Allah gitu. Rencana Tuhan Allah adalah pengharapan hidup di dalam kekekalan tadi. Jadi bagi orang yang dipilih oleh Tuhan Allah ya baru bisa berpikir bahwa hidup sekarang ini bukan untuk hidup seperti yang ditargetkan oleh duniawi, tapi hidup yang ditargetkan oleh yang hal-hal kekal tadi, hal-hal kekayaan area tadi teman-teman. Nah hal kekal tadi yang dikatakan 3 hal kan, bagaimana kita mendapatkan keselamatan kekal dalam akhirat, bagaimana kita mendapatkan damai sejahtera yang kekal di dalam akhirat, dan bagaimana kita menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga di dalam akhirat. Nah untuk menjadi keluarga seperti ini harus sempurna. Nah sempurna ini berarti kan melakukan total 100% firman Tuhan. Nah yang disebut melakukan 100% firman Tuhan adalah melakukan firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan teman-teman. Dan dikatakan di firman yang lain, katakan bahwa apabila kita mengajarkan firman Tuhan, kita mendapat posisi yang tinggi. Nah makanya posisi yang tinggi ini ya tidak beda dengan bagaimana kita tidak hanya menjadi warga surga, tapi kita menjadi tim kerajaan surganya yang ngatur ya orang-orang ya si warga surganya ini teman-teman. Nah ini nggak bisa lari teman, harus sempurna. Nah sempurna di sini apabila kita lebih dalam mengenal mati bukan cuma melakukan firman Tuhan ternyata teman, tapi harus juga mengajarkan firman Tuhan. Apakah mentor rohani dan rohaniawan dijamin menjadi keluarga kerajaan Tuhan di dalam surga? Ya relatif teman-teman, tergantung karakter mentor rohani dan si rohaniawan ya. Kalau mereka cuma bicara teori-teori saja, ya bahwa dia mengenal bahwa mengajarkan itu bisa menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga, tapi bicara cuma teori tidak melakukan, ya tidak bakal bisa teman.
Meskipun status mereka adalah mentor rohani dan rohaniawan. Tapi sebaliknya buat kita pengusaha dan orang karir, ya bisa saja menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga tadi gitu. Bisa saja teman-teman. Jadi asalkan ya kita memang bukan cuma teori saja gitu. Ya kita memang benar-benar melakukan gitu. Melakukan firman Tuhan secara total, sempurna 100% gitu. Nah, dengan cara ya melakukan dan mengajarkan. Meskipun mengajarkan dan dikatakan bentuknya itu berbeda, dan mengajarkan dalam bentuk bagaimana kita memberitakan kesaksian hidup kita bersama Tuhan di dalam firman Tuhan. Itu teman-teman, itu yang harus kita lakukan gitu. Sebagai orang yang di marketplace, orang yang di dunia sekular, sebagai pengusaha atau orang karir, harus lakukan itu teman-teman. Jadi kembali lagi ya, bukan mentor rohani dan rohaniawan yang bisa menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga, belum tentu. Itu tergantung dari, kembali lagi, si mentor rohani dan rohaniawannya. Begitupun tidak dijamin kalau pengusaha dan orang kaya tidak bisa menjadi keluarga surga dalam kerajaan Tuhan. Kenapa? Karena harus mengajarkan, melakukan dan mengajarkan. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa mengajarkan bagi orang-orang di dunia sekuler, di marketplace, bagi pengusaha dan orang karir, yang mengajarkan itu bukan mengajarkan teori rohani gitu atau teologi gitu. Yang mengajarkan itu yang dikonversikan ke dalam bentuk pemberitaan, kesaksian aja, bagaimana kita bersaksi akan hidup kita bersama Tuhan dan di dalam firman Tuhan. Cuma itu saja teman-teman. Tuhan kehendaki agar kita hidup serupa perintah dan peraturan firman Tuhan, agar sesuai ditentukan dan dipanggil serta dibenarkannya dan juga untuk dimuliakannya. Nah ini teman-teman, jadi bukan mentor rohani dan rohaniawan saja, tapi kita sebagai pengusaha dan orang karir juga sama teman-teman. Tuhan menghendaki agar kita, maksudnya kita semua tadi berarti bisa rohaniawan, bisa mentor rohani, bisa pengusaha, bisa orang karir gitu. Ya hidup serupa perintah dan peraturan firman Tuhan, agar sesuai ditentukan dan dipanggil, ditentukan sesuai yang ditentukan gitu, sesuai yang diberitakan oleh firman Tuhan ditentukan itu, dan sehingga dipanggil, dan setelah dipanggil dan dibenarkan oleh Tuhan gitu, bahwa kita melakukan dan mengajar firman Tuhan, dan juga ya dimuliakan ujung-ujungnya teman. Bagaimana kita mendapat kemuliaan dari Tuhan gitu, bukan kemuliaan manusia teman. Kalau kemuliaannya kemuliaan dari manusia dan ditimbulnya keangkuhan teman. Yang disebut kemuliaan ini adalah Tuhan dan malaikat seisi surga itu akan memuliakan kita gitu. Ya apabila kita memang melakukan 100% sempurna firman Tuhan. Dan 100% firman Tuhan itu yang dikatakan ya harus melakukan dan mengajarkan firman Tuhan teman-teman. Jadi kembali mudah-mudahan pagi ini teman-teman bisa tangkap maksud sharing saya teman-teman, yang dengan tema Tuhan rancangkan dan kehendaki pengharapan hidup kita itu di langit baru dan bumi baru yang kekal gitu. Jadi ini yang orang dunia dan orang berkayaan tidak suka, yang tadi saya katakan, karena tidak tampak teman-teman. Yang namanya langit baru, bumi baru itu apa gitu, gak ngerti teman-teman. Itu maksudnya kan surga gitu. Ya Tuhan selalu berbicara dengan kita melalui firman-Nya juga gitu. Selalu berbicara itu bagaimana pengharapan itu jangan pengharapan yang orang-orang dunia harapkan atau orang-orang berkeyakinan harapkan teman-teman. Mereka itu cuma mengharapkan apa yang ada di dunia ini gitu. Dan itu Tuhan katakan berulang kali bahwa itu tidak kekal, itu sementara gitu. Itu hanya 70 dan 10 tahun. Paling lama pun juga manusia kalau dikasih umur panjang ya 20 tahun. Tidak ada orang yang di atas 20 tahun. Kalaupun ada yang mengaku umurnya di atas 20 tahun, ya dicurigai, diduga jangan-jangan salah ngitung teman-teman. Saking panjangnya gitu, parameternya itu. Tapi kalau firman Tuhan katakan ya 120 tahun gitu. Nah, selama yang disebut sementara itu adalah 70, 80, 120 tahun. Nah, sedangkan kalau kita perbandingkan dengan yang Tuhan maksud gitu, dengan kekal, ini kan tidak ada batas sama sekali teman-teman. Nah, ini yang kadang-kadang ya kembali lagi, kalau kita bisa lebih dalam mengenal firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan lebih beriman ya untuk bisa berani melakukan firman Tuhan. Nah, ini akhirnya kita akan sadari sendiri gitu. Ya, kita berani nggak sih gitu ya? Tuhan maksud memberi kita menjadi keluarga Tuhan di dalam surga untuk masa yang kekal loh. Berarti nggak ada batasnya. Sedangkan dunia, mungkin bahkan bisa ngomong ekstrimnya iblis
iblis janjikan itu kesuksesan target duniawi, kebahagiaan duniawi, pemenuhan nafsu duniawi. Itu sifatnya itu kan cuma sementara, teman-teman. Ya cuma 70, 80, 120 tahun gitu. Nah, apakah kita tidak berani ya dengan waktu cuma 70, 80, 120 tahun kita compare dengan janji Tuhan yang kekal, yang tidak ada batas waktunya itu menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga tadi, di dalam surga tadi gitu. Ya apa kita nggak berani? Itu kalau bicara kita 0 loh, 0 ke 70, 0 ke 80, 0 ke 120 tahun. Tapi kalau kita parameternya misalnya, satu, kita kalau mau aman jangan ambil 120 tahun. Kita ambil rata-rata aja berarti 70, 80 tahun. Kedua, kita sadar nggak? Umur kita kan sudah tidak 0 lagi, teman-teman. Kalau umur kita sudah masa pensiun dunia itu 55 tahun, berarti kan 50 tahun, 55 tahun ke 70 tahun, tinggal 15 tahun maksud saya gitu. Masa sih 15 tahun nggak berani diperbandingkan dengan mendapatkan waktu saat kekekalan gitu yang tidak ada berbatas bersama dengan Tuhan hidupnya loh, yang tidak cuma menjadi rakyat jelata atau warga surga biasa aja. Dan kalaupun umur 80 gitu, ya kita meninggal umur 80. Kalau kita ngitungnya bukan dari 0, dari 55 tahun masa pensiun duniawi, itu kan tinggal 25 tahun, teman. Apa nggak berani gitu? Masa 25 tahun itu ditebus untuk kekekalan itu, meskipun jadi akhirnya selama 15 tahun, 25 tahun tidak bisa mengubar nafsu duniawi kita, teman-teman. Tidak bisa kita bagaimana pengen memenuhi semua hal-hal daging, hal-hal mata, hal-hal keangkuhan yang kita inginkan gitu. Itu kan harus ditanggalkan semua untuk bisa masuk ke dalam kekekalan, teman-teman. Nah ini apa nggak berani untuk 25 tahun gitu. Nah ini kalau kita parameternya seperti itu. Dan kalau sekarang umurnya yang sudah lebih dari 55 gimana gitu. Kalau umurnya sudah 60, ya apa bukannya makin sedikit lagi. Berarti tinggal sisa 10 tahun ya atau sisa 20 tahun. Nah kalau umurnya 65, ya apa bukan makin kecil lagi gitu. Kalau umurnya 70, nah ini yang mesti kita sadar bahwa ini setiap tahun umur kita kan berubah, teman-teman. Nah ini yang mesti kita benar-benar bisa, bagaimana sih selama Tuhan memberikan kita masih hidup, apa bukannya kita mesti secepatnya gitu berbenah-benah gitu, memberesi bagaimana untuk bisa pengharapan kita itu dirubah dari pengharapan dunia yang sementara itu menjadi pengharapan akhirat yang kekal gitu. Ini selama kita masih hidup, teman-teman. Begitu kita sudah meninggal dunia, itu udah freeze semua sudah beku, tidak bisa ada perubahan apa-apa lagi di alam akhirat nanti gitu. Yang masuk ke neraka tidak bisa berubah, teman-teman, seperti cerita orang kaya dengan Lazarus kan tidak bisa berubah gitu. Yang di surga tetap di surga, nggak bisa ke neraka, yang di neraka tetap neraka, nggak bisa ke dalam surga. Nah begitupun yang dalam surga, teman. Dalam surga itu terbagi dua kalau kita perdalam firman Tuhan itu. Ada cerita menjadi rakyat jelata di surga atau menjadi ya timnya Tuhan di dalam kerajaannya Tuhan Allah dalam surga. Nah ini juga tidak bisa berubah, teman-teman. Yang sudah masuk ke dalam warga surga atau rakyat jelata ya tetap aja gitu. Ya sampai kekal itu tidak akan berubah, ya cuman ada di dalam di dalam warga surga atau dalam rakyat jelata itu. Tapi sebaliknya, teman-teman, orang yang sudah masuk ke dalam keluarga Tuhan Allah di dalam surga itu juga tidak bisa berubah menjadi warga surga biasa atau menjadi rakyat jelata. Ya dia tetap akan secara kekal duduk di dalam kerajaan surga, di dalam surga tadi. Nah ini teman-teman yang saya katakan, apakah teman-teman tidak kepikir gitu ya bahwa sisa umur kita itu apa bukannya lebih baik kita coba masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan, masuk ke dalam pengharapan Tuhan, yaitu dengan belajar hidup sempurna, dengan totally melakukan firman Tuhan 100%, dalam bentuk melakukan firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan, meskipun bentuk mengajarkannya bisa dikonversikan menjadi memberitakan kesaksian hidup kita bersama Tuhan dan firman Tuhan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.